Halo adik-adik sekolah minggu semuanya, apa kabar? Semoga luar biasa ya, sehat sekarang dan penuh dengan sukacita. Nah adik-adik, jumpa lagi nih dengan kakak-kakak Fikar yang cantik, baik hati dan pastinya rajin menabung. Oke adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mulai ibadah kita, dipersiapkan dulu hati dan pikirannya, kemudian dipersiapkan terkhusus Alkitabnya ya, oke? Nah, adik-adik sekolah minggu, siapa yang belum tahu bahwa ternyata Allah itu sungguh sangat baik? Semua harus tahu ya, bahwa Bapa itu sangat baik. Nah, untuk itu kita bernyanyi, Bapa engkau sungguh baik. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, dan Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati segala sesuatu yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan, sertai kami, khususnya anak-anak sekolah minggu yang berada di tempatmu ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menyertai hati dan pikiran mereka, agar mereka tetap berfokus di dalam peribadahan kami ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya hati kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Jadi adik-adik sekolah minggu kita akan bernyanyi kembali tentang kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak Fikar yang baik hati, kita bernyanyi, Bapa engkau baik.
Baiklah adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Puji serta syukur ya Tuhan, kami haturkan kehadapan-Mu di mana buah segala cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami yang masih kami rasakan sampai pada saat ini. Ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu sebentar lagi akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, biarlah kiranya firman-Mu dapat bertumbuh dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-56 sampai ayatnya yang ke-62. Lukas pasal 22, ayat yang ke-56 sampai ayatnya yang ke-62. Demikianlah firman Tuhan di bawah perikop Petrus menyangkal Yesus. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamati-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, tidak aku. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu pergilah keluar. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Shalom adik-adik sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi. Nah, adik-adik sekolah minggu, pada minggu Judika ini kita dihantarkan kepada firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-56 sampai yang ke-62 di bawah perikop Petrus menyangkal Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita sampai ke teks khotbah kita pada hari ini, kakak mau bertanya, apa sih arti dari kata menyangkal? Adik-adik sekolah minggu ada yang tahu nggak? Ya, arti menyangkal itu sama dengan mengingkari, sama dengan mengkhianati. Ya, nah adik-adik sekolah minggu, siapa nih yang tahu nama-nama murid Tuhan Yesus? Ada berapa? Ada 12 ya? Ya, tetapi di antara 12 dari murid Yesus ini, ada satu orang yang mengkhianati Yesus. Ada satu orang yang mengingkari Yesus. Ya, seperti dalam teks khotbah kita pada pagi hari ini, Petruslah orangnya yang menyangkal Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Kristus Yesus, siapa sih Petrus ini? Sebelum menjadi murid Tuhan Yesus, ada yang tahu enggak? Iya, adik-adik sekolah minggu, Petrus sebelum menjadi seorang murid Yesus, dahulunya Petrus adalah seorang nelayan. Seorang nelayan yang mencari ikan di danau atau di laut. Tetapi pada saat Yesus bertemu dengan Petrus, pada saat itu juga Petrus diangkat menjadi muridnya. Nah, di dalam teks khotbah kita pada hari ini yang menceritakan bagaimana sikap Petrus kepada Yesus, bagaimana pengkhianatan Petrus yang telah dilakukan kepada Yesus, yaitu kepada gurunya sendiri, yang dimana
dikatakan di dalam teks kita pada hari ini bahwa sifat Petrus begitu berbeda dengan kenyataannya, dengan sebaliknya. Petrus adalah seorang murid yang memiliki sifat selalu ingin berbicara terlalu banyak, selalu ingin berbicara paling depan. Tetapi sesungguhnya dalam kehidupan nyatanya Petrus tidak mewujudkan apa yang ia katakan. Nah, adik-adik sekolah minggu, sehingga di dalam teks khotbah kita pada pagi hari ini yang menceritakan bagaimana proses perjalanan Yesus sebelum disalibkan. Petrus menyangkal Yesus adalah salah satu proses dari penyaliban Tuhan Yesus. Dan di sini Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dia mengatakan bahwa ketika Tuhan Yesus dipanggil, ditangkap, diadili, dia mengatakan, "Aku tidak mengenal dia, aku tidak mengenal engkau." Tetapi sebelumnya Petrus adalah murid Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, melalui dari sikap Petrus tersebut, kita diajarkan untuk selalu ingat akan Tuhan. Kita tidak boleh berkhianat kepada Tuhan. Baik itu melalui sikap kita, baik itu melalui ibadah kita. Contohnya kita mengatakan, kita rajin gereja, kita rajin berdoa. Tetapi pada kenyataannya, ketika kita mau makan, kita malas berdoa. Ketika kita mau tidur, kita malas berdoa. Nah, itu adalah salah satu contoh telah mengkhianati Yesus atau telah mengingkari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, melalui firman Tuhan pada hari ini, ada 3 pelajaran yang kita dapat. Bahwa sekalipun kita mengkhianati Tuhan Yesus, bahkan sekalipun kita memiliki dosa yang begitu banyak, tetapi Tuhan selalu mengasihi kita. Bahwa Tuhan selalu mengampuni orang-orang yang berdosa. Dan yang kedua, jangan pernah lagi kita untuk mengulangi kesalahan yang sama. Jangan pernah lagi untuk melakukan dosa yang sama. Dan ketika kita melakukan kesalahan yang sama atau dosa yang sama juga, marilah kita segera meminta pengampunan kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, dan yang ketiga adalah maka ketika kita melakukan kesalahan, marilah kita untuk selalu meminta pengampunan dan permohonan kepada Tuhan agar setiap kesalahan dan dosa kita perbuat dihapuskan oleh Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tidak henti-hentinya ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu untuk selalu mengucapkan rasa syukur kami atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami sampai pada saat ini, di mana kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ini ya Tuhan menjadi terang dalam kehidupan kami, dan jadikanlah kami anak-anak sekolah minggu menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan keluarga kami dan juga dalam lingkungan sekitar kami. Sebentar lagi ya Tuhan kami akan melanjutkan peribadahan kami. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati peribadahan kami menjadi dupa yang harum bagi kerajaan surga-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita bernyanyi Kasih dari Sorga.
adik-adik sekolah minggu semuanya, kita akan menutup ibadah kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberikan waktu bagi kami untuk memuji dan memuliakan namamu pada saat ini. Terimalah segala pujian nyanyian yang telah kami naikkan kepada Tuhan, dan terimalah pendengaran kami Tuhan sebagai kemuliaan bagi namamu, dan pakailah hidup kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam firman-Mu, dalam kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak yang penurut kepada firman-Mu, dan juga penurut kepada orang tua kami, sehingga kami terus bertumbuh dalam kehendak, di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berkati kami semua anak-anak sekolah minggu yang beribadah pada saat ini. Biarlah Engkau senantiasa menjagai hak kami, supaya kami tetap dapat dan mampu melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan juga kami mampu selalu bersuka cita untuk mengikut Tuhan di dalam kehidupan kami. Jika ada saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini, mari Tuhan yang akan memulihkan, menyembuhkan segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka, sehingga mereka dapat juga bersuka cita, beribadah, memuji dan memuliakan. Berkati juga orang tua kami, dimanapun berada pada saat ini, lindungi dan jagai mereka, berikan mereka kesehatan, panjang umur, supaya mereka dapat senantiasa mendidik kami, menuntun kami menurut kehendak Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan, bagimulah segala nyanyian, pujian, dan kemuliaan. Di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seperti doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati engkau hari ini sampai selamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.